Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Ceng Mujib masih banyak yang menghujat. Ini dari golongan orang-orang yang tidak tahu agama sama sekali. Saya melihatnya miris ya. Sekali lagi saya katakan, saya ini berbeda pandangan dengan Ceng Mujib di dalam masalah habaib, tetapi tidak menjadikan saya ini berbeda pandangan dengan beliau pada seluruh masalah begitu. Ya karena mau tidak mau beliau itu adalah seorang alim, ngajinya juga lama, ilmunya beliau itu ya ada. Nah, saat beliau ini dihujat lah katakan begitu ya oleh netizen, ini miris, sedih ya. Sedihnya itu bukan kasihan sama beliaunya begitu, sama siapa, sama Ceng Mujibnya tidak, tapi kasihan sama yang menghujatnya ini. Saking rendahnya pengetahuan mereka, saking rendahnya ilmu agama mereka itu sampai tidak tahu bahwa apa yang mereka laksanakan itu berbahaya bagi keimanan mereka ya. Nah, ini saya mau mengutarakan dulu satu hadis lah ya. Ini bil makna hadisnya itu sahih. Seperti ini berkatanya. Qala an-nasu ithnani alimun wa muta'allimun wa sairun nasi hamajun wal hamaju finnar. Bahwa manusia itu cuma dua saja. Yang satu itu alim, yang kedua itu muta'allim. Sisanya manusia itu selain yang dua ini, selain alim dan muta'allim, mereka itu cuman hamajun, cuman rakyat jelata saja. Wal hamaju finnar, dan orang-orang yang seperti itu adanya di dalam neraka. Itu dengan satu riwayat ya. Yang dengan riwayat yang lain seperti ini. Ini disebutkan dari Nabi Muhammad SAW. An-nasu ithnani alimun wa muta'allimun wa ma'ada dzalik hamajun ru'aun la ya'ba'ullahu bihim. Manusia itu cuma dua saja, yang alim dan muta'alim. Selain itu cuma pinggiran-pinggiran saja. Allah Subhanahu wa taala tidak peduli terhadap mereka itu. Nah, jadi alimun wa muta'allimun di sini ini adalah ilmu syar'i ya. Karena itu khususiyahnya Nabi Muhammad SAW di dalam ilmu syariat, di dalam ilmu agama. Jadi manusia itu cuma dua saja. Satu itu alim, kalau sekarang kita sebut para ulama. Yang kedua itu muta'alim, yaitu para santri. Itu doang. Yang tidak memahami agama selain dua ini, udah itu meneraka. Allah Subhanahu wa taala enggak peduli sama mereka. Kenapa seperti itu? Ya, mereka enggak paham apa yang mereka omongkan. Pusing kita ngelihatnya itu, ngelihat orang-orang awam yang berani berbicara di YouTube, kemudian berani berkomentar di kolom komentar, itu kasihan. Karena fix ya. Jarak kita itu terlalu jauh di dalam ilmu itu. Jarak antara santri dengan awam itu terlalu jauh. Jarak antara santri dengan kiai itu juga jauh. Makanya orang tatkala dia itu sudah berani untuk katakanlah mengomentari kiai tanpa pengetahuan agama yang mumpuni, maka akan terjatuh ke dalam kebahagiaan, akan terjatuh ke dalam kebahayaan. Begitu ya. Itu didnya dari kebahagiaan. Nah, orang yang tahu akan makomnya, tahu akan dirinya, insya Allah dia minas suada, termasuk dari orang-orang yang berbahagia. Kita akan saksikan dulu nih ya, ketololannya orang-orang awam zaman sekarang. Jadi kalau misalkan si Deddy Mulyadi itu sering bilang, katakanlah beradab ya, dikit-dikit adab, dikit-dikit adab, dikit-dikit adab. Yang mana sebetulnya dia sendiri pun gak bakalan ngerti apa itu adab. Si Deddy sendiri yang mengatakan orang Sunda itu egaliter. Orang Sunda itu tidak mengenal unggah-ungguh basa. Itu dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang mengendorse unyang anjing di atas panggung itu dia sendiri. Cuman memang nggak masalah ya, dia melihat itu dari segi budaya dan memang seperti itu keadaannya. Nah, yang mana pada akhirnya ini menjadikan
orang-orang awam itu ya tidak punya tata krama, tidak punya adab sebetulnya. Jadi perkataan si Dedi ini banyak sudah kontradiksi ya, banyak kontradiktif. Itu dia sendiri ngomong sedikit-sedikit adab, sedikit-sedikit akhlak, sedikit-sedikit tata krama, tapi dia itu tidak menjadi role model untuk pengikutnya memiliki tata krama. Gagal dia tuh sudah ya. Kalau misalkan kita lihat seperti ini. Jadi ya udahlah, boundaries agama, batas-batas agama itu mungkin sekarang sudah kurang berlaku atau tidak berlaku kecuali di pesantren ya. Kalau di masyarakat umum sepertinya sudah tidak berlaku sekarang. Boundaries agama itu. Saya agak sedih melihatnya sebetulnya. Kenapa? Karena dulu saya begitu. Ya, kalau di Muhammadiyah di Persis itu kan egalitarian sekali. Kalau di Nahdlatul Ulama itu berbeda. Nah, sekarang itu kayaknya di NU juga udah kurang tuh. Jadi kalau Ceng Mujib itu Maung atau Singa Garut itu kayaknya singanya udah agak lain sekarang ya. Udah kurang bertaring nih. Cuman tetap saja apa yang dilaksanakan sama orang-orang ini ketololan luar biasa ya. Ini akan kita saksikan lah supaya kita punya konteks dulu untuk membicarakan ke depan ya. Ini ada orang tolol nih, cewek. Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Hah? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi? Hah? Gua pengen nanya sama lu. Banyak noh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya Pak Deddy Mulyadi. Ngapa? Hah? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Hah? Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri, oke. Itu menjadi musuhnya Pak Deddy Mulyadi. Tapi gua dukung Pak Deddy Mulyadi. Harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang modelan kayak begini tuh ustadz yang tolol. Ustadz yang ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gua berkata seperti ini? Gua tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya seorang perempuan yang dia katakan dan dia samakan dengan binatang kudanil. Dia juga merendahkan sosok gubernur Jawa Barat dengan kata-kata tolol, kata-kata kata-kata kurang ajar. Apakah pantas ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Hah? Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah ya. Jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur Pak Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya, Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima ya. Udah, bye. Nah itu itu tolol ya. Saya mau kasih tahu begini dulu ya. Ini orang kasihan. Ibu-ibu ya kasihan lah. Seorang alim itu kan harusnya melihatnya bi'ainir rahmah kepada orang-orang awam itu ya, dengan penuh cinta kasih, dengan rasa sayang, karena kesadaran seorang alim, kesadaran seorang ulama dengan kesadaran awam itu berbeda. Orang awam itu kesadarannya dia hanya sebatas duniawiyah saja. Makanya nggak ada ketakutan bagi mereka itu. Kayak ibu ini misalkan ya, memposting dirinya sendiri, membuka aurat begitu. Itu dari situ saja dia udah nggak punya rasa takut. Ya, ini bukan apa-apa. Kita melihat kesadaran seorang alim dengan kesadaran orang awam itu berbeda. Kemudian dari apa yang dia bicarakan ya,
Dia mengatakan begini, ya silahkan para kiai itu mau berpolitik asal tahu batasannya. Dia itu loh ngomong apa begitu. Yang tahu batasan dan bukan batasan di dalam berpolitik bagi seorang alim itu siapa? Ya ulama yang mereka sendiri begitu. Jadi dia berkata sesuatu yang dia sendiri tidak paham. Ya, ya udah nggak perlu dijelaskan lah, orang bodoh begitu. Itu orang bodoh, orang apa, hamaj. Dia itu alim bukan, muta'alim bukan. Nah ini harus dilihat ya dari segi ini. Cuman ya tadi kita harus melihatnya dengan ain rohmah. Ya orang bodoh kok. Makanya saya bedakan ngelihat si Imad sama orang-orang yang lain tuh. Si Imad itu ilmunya ada. Ya orang bodoh kok, orang bodoh gak belajar, nggak tahu apa yang dia bicarakan. Diberi tempat. Semua orang sekarang kan diberi tempat di dalam platform media sosial untuk berkata-kata. Akhirnya yang keluar seperti itu. Dan ini berbahaya bagi keselamatan akhiratnya. Kalau alim ulama itu melihat kesadarannya itu sudah sampai kesadaran ukhrawi. Jadi tatkala misalkan para alim ini ya, orang yang memiliki ilmu di dalam agama, tatkala dia melihat suatu kejadian, suatu realita, aksiden lah katakan di dunia ini, kesadarannya itu tidak berhenti pada kesadaran duniawi saja, tetapi mereka itu sudah sampai kepada kesadaran ukhrawi, kesadaran akhirat, yang mana itu akan menjadikan respons mereka terhadap realita yang mereka temui itu berbeda begitu. Nah, orang-orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan selama para santri, yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebanyak para kiai, itu mereka ingin memiliki tempat dan hak-hak yang sama dengan para alim ulama. Jadi para ulama itu, sekali lagi saya katakan, para alim ulama itu mereka punya hak untuk mengkritik politikus. Politikus itu tidak memiliki hak sama sekali untuk mengkritik ulama. Kalau kamu misalkan mengatakan, oh egaliter ke segala macam, ya udah kamu hamajun tuh udah. Ya, siap-siap masuk neraka tuh kalau dibawa sampai mati. Mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak dibawa sampai mati. Mudah-mudahan kamu tobat lah gitu ya, belajar dengan benar begitu. Karena kalau kamu enggak belajar dengan benar, itu nanti bisa jadi ya yang disebutkan tadi, la ya'ma'ullahu. Allah itu enggak bakalan diperhatikan lah. Dalam pengertian tidak akan diperhatikan itu jauh dari rahmat. Nah, itu yang pertama ya, ibu-ibu tadi. Saya enggak mau terlalu banyak mengecam orang awam lah, kasihan orang awam itu, mereka itu sedari awalnya udah orang-orang miskin ya. Jadi orang-orang miskin di dalam agama itu bukan hanya ya, kalau patokan fikih ya orang miskin orang yang uangnya kurang dari kebutuhan. Cuman kalau misalkan di dalam ilmu kalam yang disebut orang miskin itu ya, jadi orang-orang yang memiliki, para ulama itu dia harus memiliki ruhama'u alal masakin misalkan. Itu memiliki rahmat-rahmat atas orang-orang miskin. Nah itu di dalam syarah, orang miskin itu bukan orang-orang yang nggak punya uang, tapi orang-orang yang nggak punya ilmu, al-bulada, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang susah paham. Nah kita harus punya rahmat besar memang kepada mereka. Ya didoakanlah, mudah-mudahan orang awam seperti itu tidak terlalu banyak dan mereka itu mau belajar sehingga menyadari kesalahan mereka dan wafat dalam keadaan membawa iman. Nah ini ada satu lagi nih, bapak-bapak ya tolol juga. Katanya sih TNI, cuman saya ragu setelah melihat 2 kali 3 kali kayaknya bukan deh. Kita lihat dulu ya. Kak Ustad anu ngago goreng bapak aingnya. Makanan yang ngajak ribut ke bapak aing. Emang dia boga kekuatan sakumaha ngajak ribut ke bapak aing. Bapak aing mah se-Jawa Barat sih ngadukung naon. Nah lah enggak ada KDM itu enggak se-Jawa Barat enggak. Ya se-Jawa Barat itu kemarin memang karena orang-orangnya banyak yang enggak terjun, banyak yang golput juga. Cuman ya udah nggak apa-apa, nggak se-Jawa Barat lah. Kalau misalkan kemarin menang 60% ya, kalaupun semua yang hadir 60% begitu. Turun se-Jawa Barat teh. Cik jadi ustad mah ustad we lah. Tong goreng bapak aing segala rupa. Angguran dukung programna. Lain malah nyinyir goreng karena nama-nama dosa we kalakuan teh. Ya sebentar. Itu nggak bisa seperti itu. Yang tahu perdosaan itu para alim ya, yang dosa itu kamu tuh banget sia tanu dosa ta. Mesti ditewak mampun-ampunan siang teh dihampura maneh.
Kalau teu ngarti wae kana keterangan maneh mah. Hiji pimpinan diserahkeun ka ulin ahlina, tunggu kahancuranana. Tuh tah. Nah, tuh ya. Itu udah nggak ada adab juga begitu. Jadi adab itu bukan cuman omong-omongan kasar, bukan. Itu the ability to act accordingly ya. Dia adalah suatu kemampuan untuk bereaksi sesuai dengan kondisi lah, katakan begitu. Itu adab. Jadi adab itu tidak selalu sama ya. Kalau misalkan pelan-pelan terus begitu, kalau kencang-kencang terus enggak. Yang namanya adab tidak seperti itu. Ini saya lihat tadi si Bapak yang pakai baju TNI itu kan di platform ya, katakanlah di medsos itu di pakai tulisan lah yaitu TNI. Bukanlah itu nggak ada namanya juga kok. Cuman pakai jaket kayak gitu mau ngasih intimidasi mungkin ya sama Ceng Mujib. Cuman saya lihat Ceng Mujib itu tidak akan lah terintimidasi karena ya yang orang Garut tahu beliau itu kekuatannya besar gitu. Nggak bakalan berani macam-macam. KDM nggak bakalan berani macam-macam sama Ceng Mujib. Ya, saya jamin itu. Gak bakalan berani macam-macam. Itu kan cuman di medsos saja yang keluar-keluarnya cuman cuman pendukungnya aja. Itu pun pendukung di medsos ya. Ya medsos lah. Itu medsos itu seperti apa? Saya pernah mendengar kata-kata siapa ya, yang orang Amerika itu dia influencer itu subscribernya sudah 20 jutaan lebih lah katanya. Jadi ada gap besar antara media sosial dengan kenyataan. Jadi bedanya artis tuh di situ. Kalau kita lihat ya misalkan artis yang terkenal taruhlah yang sehari-hari begitu ya, ada di dalam kehidupan kita. Mereka itu terkenalnya luar biasa, tapi kalau udah masuk media sosial mereka juga kan mulai dari nol begitu. Dalam pengertian ya nggak linear antara kemasyhuran mereka di dalam offline begitu dengan online, itu nggak linear. Begitupun kalau misalkan orang memang awalnya dia terkenalnya online, itu di offline-nya pun tidak terlalu signifikan begitu. Nah, Ceng Mujib ini bukan kiai yang kekuatan online-nya banyak, bukan. Makanya tatkala beliau berkata tuk seperti itu, ini secara online netizen itu langsung menyerang dengan kekuatan yang dahsyat. Offline, off air nggak bakalan berani. Beliau itu di situ kekuatannya, ya off air ya. Gak bakalan berani. Makanya saya bilang seperti ini sekarang ya. Saya rasa ya, ini ada baiknya, ada bagusnya. Apa bagusnya? Sudah waktunya kiai itu sama habaib itu bersatu. Ya, jangan mau dipecah-pecah sama si Imad tuh. Kenapa demikian? Karena sekarang permasalahan kita itu sudah bukan habaib sama kiai, bukan. Permasalahan kita itu orang awam. Orang awam ini udah nggak punya otak. Mereka itu udah awam, nggak tahu agama, orang-orang bodoh, cuman lalat-lalat doang. Yang mana disebutkan tadi bukan, kalau secara secara term istilah syar'iyah, mereka itu bukan manusia begitu. Karena nasu isnani, yaitu mubalaghah ya. Itu mubalaghah. Cuman memang yang namanya anas, yang namanya manusia itu kan dia kemampuan berpikirnya yang membedakan atau yang membedakan dengan hewan yang lain itu kan kemampuan berpikirnya. Jadi kalau misalkan manusia ini sedang atau sudah tidak memakai kemampuan berpikirnya, maka dia sudah tidak layak dikatakan manusia. Bil essence gitu, secara esensi tidak bisa. Ya, secara esensi bukan atas pola pikir manatikoh, tapi atas pola pikir syariat begitu ya. Meskipun secara fikih tetap manusia ya begitu. Itu salah satu perspektif yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kalau kamu itu bukan salah satu di antara dua ini ya kamu bukan manusia ya. Makanya kan ada bahasa gitu, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lil ilmi wala takun khamisan kan. Jadilah kamu itu alim, kalau tidak mampu jadi alim ya jadi muta'allim. Belajar dengan bagus. Belajar nggak mampu ya mendengarkan nggak mampu ya cintai ilmu itu. Ini semuanya nanti objeknya ilmu. Wala takun khamisan, janganlah kamu jadi yang kelima. Yang kelima itu orang yang benci begitu. Ya, orang yang benci terhadap ilmu. Sedangkan ilmu itu adanya pada para ulama. Makanya kita itu punya adab. Yang bisa mengkritik alim itu hanya alim lagi. Kalau kamu bukan alim, tidak memiliki
kapasitas berbicara di dalam agama, jangan sekali-kali kamu berbicara tentang agama, dan jangan sekali-kali kamu mengkritik ulama, karena itu dahsyat efeknya terhadap kamu. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Kalau di akhirat sudah pasti, kalau di dunia ya tergantung ya, itu tergantung kalau di dunia itu apakah efeknya akan terasa atau tidak. Jadi saya rasa begitu ya, KDM ini sudah gagal dia di dalam membawa para pendukungnya menuju akhlak dan adab yang lebih baik. Dia itu ini sudah dilihat beberapa bulan, madorot yang dia timbulkan itu lebih banyak daripada maslahatnya. Ya kalau saya secara pribadi belum pernah merasakan apa-apa selama KDM naik itu ya. Jalan masih rusak kok di sini. Kemudian gunung-gunung di belakang di Cikuray itu masih jelek juga. Nggak ada tuh. Jadi dia tuh nggak ada yang konsisten ya. Ngeramein satu perkara, ini rame udah selesai, itu rame udah selesai, nggak konsisten. Coba kalau misalkan konsisten mau nyelesain gunung aja dulu selesaikan begitu ya. Oh ini mah loncat barak militer, loncat sana loncat sini, vasektomi, liur saya tamali liur. Kalau misalkan urusan urusan hibah apa segala macam, saya sudah menjelaskan, saya nggak ada urusan sama itu begitu. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan saya tetap ya, gak ada urusan sebetulnya saya itu dengan kebijakan-kebijakannya KDM ya, karena saya ini sudah cukup umur untuk memahami bahwa supaya kehidupan kita lebih baik itu kita tidak perlu berharap kepada pemimpin-pemimpin dengan sistem seperti ini. Cuman ya yang saya katakan dalam video ini kekurang ajaran para pengikutnya saja begitu. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.